Marc Marquez kembali tampil spektakuler di Grand Prix Austria, membuat tim Gresini Racing yakin bahwa kemenangan ada dalam genggaman. Marc Marquez sekali lagi membuktikan mengapa ia dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Dengan meraih posisi keempat yang mengesankan di Grand Prix Austria, yang diadakan di Red Bull Ring, Spielberg. Hasilnya meskipun tidak naik podium meninggalkan rasa manis di dalam pit box Gresini Racing, di mana kepuasan terasa jelas setelah balapan. Kembalinya sang juara dunia 8 kali yang memulai balapan dari posisi ketiga akan selalu terukir dalam ingatan para penggemar dan tim. Awal balapan berlangsung rumit bagi Marquez. Meskipun ia memulai balapan dari posisi yang menguntungkan, kegagalan untuk mengaktifkan perangkat Hole Shot depan di awal balapan mempersulit peluangnya untuk mempertahankan posisinya di grid. Kesalahan ini ditambah dengan senggolan dengan Franco Morbidelli di tikungan pertama, membuatnya keluar lintasan dan turun ke posisi ke-13. Terlepas dari kemunduran ini, Marquez melakukan salah satu comeback-nya yang khas, menyalip beberapa pembalap dengan manuver yang menunjukkan bakat dan tekadnya. Dari sudut pandang Gresini Racing, penampilan Marquez merupakan contoh bagaimana memenangkan balapan tanpa harus naik podium. Michael Massini sebagai manajer tim sangat gembira di akhir balapan dan menyoroti kemampuan Marquez untuk mengatasi kesulitan dan mempertahankan kecepatan yang kompetitif sepanjang akhir pekan. Balapan ini merupakan tontonan yang menegangkan karena kami terkena penalti saat start dan kontak dengan Morbidelli yang membuat kami kehilangan beberapa posisi, tetapi kecepatan Marc sangat mengesankan. Hal yang paling positif adalah ia tampil cepat sepanjang akhir pekan dan selalu berada di level para pembalap terdepan, meskipun kami masih kehilangan beberapa hal untuk bersaing dengan dua besar. Sangat penting untuk menyelesaikannya dengan baik untuk pergi ke Aragon dengan kecepatan yang sama, kata Massini. Selain masalah Hole Shot, tim juga harus menghadapi masalah lain di grid. Katup ban depan rusak. Insiden ini memaksa pergantian ban dengan cepat yang menambah ketegangan menjelang balapan. Namun, Massini lebih memilih untuk fokus pada aspek positif dari performa tim dan pembalapnya. Kesalahan itu jelas bagi semua orang, terutama bagi pembalap. Dan setelah semuanya berakhir, kami menyoroti hal-hal positif dari akhir pekan. Karena tujuannya adalah untuk berkembang dan itulah yang kami lakukan. Terlepas dari detail yang membuat kami tidak naik podium, kami harus selalu memiliki mentalitas yang akan membawa kami ke puncak pada akhirnya, ujar sang manajer tim. Performa Marquez di Austria telah meningkatkan ekspektasi tentang masa depannya bersama Gresini Racing dan kemungkinan kembalinya dia ke podium teratas menjelang kepergiannya ke tim pabrikan Ducati Lenovo tahun depan. Pertanyaan apakah Marquez akan mampu memenangkan balapan di atas Gresini Ducati sebelum pergantian timnya telah menjadi bahan spekulasi di kalangan penggemar dan media. Namun, Massini yakin bahwa pembalapnya akan meraih kemenangan sebelum ia mengucapkan selamat tinggal kepada tim. Marquez tidak akan meninggalkan Gresini Racing tanpa kemenangan, pasti. Saya menaruh tangan saya di atas api, bukan hanya satu tapi dua-duanya, di mana peluang terbaiknya. Saya tidak mengatakan itu karena kemenangannya akan menjadi hasil alami dari pertumbuhan. Sekarang yang penting adalah konsisten dan selalu berada di depan, ujarnya tegas.
Hanya berada di urutan ke-13 setelah mengalami masalah pada perangkat Holeshot dan bersenggolan dengan Franco Morbidelli di tikungan 1 pada MotoGP Austria hari Minggu. Kebangkitan kembali Marc Marquez ke posisi keempat menjadi aksi utama dalam balapan yang sebagian besar berlangsung membosankan. Namun, di manakah posisi pembalap Gresini Ducati yang lolos kualifikasi di barisan terdepan dan menggambarkan Red Bull Ring sebagai salah satu akhir pekan terbaiknya? Bisa finish jika ia menghindari drama di awal balapan. Dalam edisi terbaru podcast MotoGP Crash Net, pembawa acara Jordan Morland mengatakan Marquez tampil bagus di sprint. Dia berada di posisi kedua dan saya pikir dia berhasil mengurangi jarak dengan Bagnaia menjadi sekitar 1,1 detik saat dia melakukan kesalahan dan jatuh. Pada hari Minggu, ia mengalami kekacauan sebelum balapan, kemudian insiden dengan Morbidelli dan turun ke posisi 13. Dia melakukan comeback yang bagus dengan naik ke P4 dan saya kira ini adalah cerita tentang apa yang bisa terjadi karena kecepatannya terlihat sangat bagus saat dia mendapatkan udara segar. Pada dasarnya ia mampu menandingi Bagnaia. Jurnalis MotoGP Lewis Duncan menimpali sangat disayangkan. Dia melakukan pekerjaan yang bagus, terutama dalam situasi seperti itu, karena tekanan bannya akan disetel untuk balapan yang berbeda. Jadi dia berjuang keras dengan ban yang saya asumsikan memiliki tekanan yang lebih tinggi. Dan setelah terjatuh di sprint, saya menduga hal itu ada di benaknya. Jadi saya pikir kita melihat lebih banyak balapan yang sengit dari Marc daripada yang mungkin terlihat di televisi. Apa yang akan terjadi jika tidak ada insiden di tikungan 1? Sangat sulit untuk mengatakannya. Kecepatan rata-ratanya berada di urutan keempat, tetapi dengan catatan bahwa ia melakukan cukup banyak menyalip. Cukup sulit menebak di mana posisi Marquez saat itu. Saya pikir dia mungkin bisa bertarung dengan Bastianini untuk memperebutkan podium. Kecepatannya sangat mirip, tapi apakah dia bisa menembus celah itu? Saya tidak tahu. Jelas merupakan kesempatan yang terlewatkan bagi Marc, tetapi perjalanannya ke posisi keempat dapat dicatat sebagai salah satu yang terbaik musim ini. Anda bisa melihat bahwa ia sedikit kesal karena tidak meraih 2 podium, kata Morland. Dia merujuk pada putaran Catalunya yang merupakan akhir pekan yang buruk baginya, tetapi dia masih berada di urutan kedua di sprint dan ketiga di Grand Prix. Austria adalah akhir pekan yang baik, tetapi ia pulang dengan tangan hampa. Sepertinya musim ini akan berjalan seperti itu untuk Marquez. Editor CrashNet MotoGP PT McLaren menjawab, saya pikir dia harus mengambil risiko dan mengincar kemenangan jika dia mendapat kesempatan dengan GP23-nya. Marquez bisa saja puas dengan posisi kedua yang aman di sprint, tetapi ia melihat ada peluang untuk mengejar Bagnaia dan melakukannya. Itu tidak membuahkan hasil, tapi apalah artinya posisi kedua di sprint baginya? Grand Prix utama adalah yang lebih menyakitkan. Mengingat itu adalah salah satu akhir pekan terbaiknya dan akan menarik untuk melihat apa yang bisa dia lakukan jika dia berada di posisi 3 besar sejak awal. Tapi saya tidak berpikir sejenak pun bahwa ia membuang kesempatan untuk meraih kemenangan pertama bagi Ducati pada hari Minggu. Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Pecco berada di kelasnya sendiri, Martin juga sedang berada di puncak permainannya dan Bastianini adalah pembalap yang sangat kuat di GP24. Jadi saya tidak melihatnya sebagai kemenangan yang terbuang untuk Marquez, tetapi itu jelas merupakan kesempatan yang terlewatkan, mungkin seperti yang dikatakan Lewis untuk bertarung dengan Bastianini untuk memperebutkan podium terakhir. Mungkin sedikit lebih baik, siapa tahu.
Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez dinilai masih bisa menjadi juara dunia MotoGP dalam keadaan yang seimbang. Marc Marquez menjadi salah satu pembalap yang menjadi buah bibir dalam gelaran MotoGP 2024 hingga paruh kedua menuntaskan 2 seri. Pembalap berjuluk Baby Alien itu seolah bangkit lagi usai mengalami momen-momen yang sulit bersama Repsol Honda yang mengubur asanya. Langkah berani telah dibuat Marquez untuk meninggalkan situasi Honda yang sedang dibelit krisis dengan sisa kontrak 1 musim. Di Gresini Racing, Marquez hanya dibekali motor Ducati Desmo Sedici GP23 atau motor versi tahun lalu untuk mengarungi musim ini. Meski demikian, peraih 8 gelar juara dunia tersebut masih kompetitif hingga seri MotoGP Austria 2024 akhir pekan kemarin. Hingga 11 seri yang telah tuntas, Marquez sudah meraih 4 podium dari balapan utama dan 5 podium dari sesi sprint race. Walau belum bisa meraih kemenangan, rider asal Spanyol tersebut mendapatkan kesempatan untuk promosi ke tim pabrikan Ducati musim depan. Sebagai pengamat MotoGP, Oscar Haro masih percaya bahwa Marquez setidaknya bisa meraih 1 kemenangan pada musim ini. Pria asal Spanyol itu mengharapkan hal tersebut lantaran dia memiliki rasa sayang kepada Marquez melalui etos kerja yang ditunjukkan. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, kerja keras Marquez menjadi simbol bagi MotoGP di mana dia tetap berupaya maksimal di tengah situasi sulit ini. Atas hal-hal yang sudah dilakukan, Haro ingin melihat Marquez menutup semua upayanya tersebut dengan meraih gelar juara dunia. Meski demikian, pria yang pernah bekerja sebagai direktur olahraga LCR Honda tersebut juga sadar tidak mudah mewujudkan hal itu. Gelar juara dunia bisa kembali digenggam Marquez saat dia memiliki situasi dan kondisi yang seimbang dengan rival-rivalnya. Situasi seimbang tersebut berupa kondisi fisik yang prima serta dukungan dari segi teknis melalui ketersediaan motor yang mumpuni. Saya harap begitu bukan karena rasa sayang yang saya miliki untuk Marquez yang juga saya miliki, kata Haro dilansir dari Motosan. Tapi karena apa yang telah dilakukan anak ini untuk dunia balap motor. Untuk semua yang telah dia lakukan untuk dirinya sendiri, untuk bisa menjadi juara dunia lagi, saya pikir ada sejarah pengorbanan di baliknya. Secara sportif, saya pikir ada beberapa nilai yang dibutuhkan di dunia ini, yaitu nilai-nilai olahraga pengorbanan. Akan sangat menyenangkan untuk menutupnya dengan gelar juara lagi. Sekarang ini sulit, semuanya sulit. Namun dalam kondisi yang seimbang, anak ini siap bertarung untuk kejuaraan dunia, imbuhnya. Davide Tardozzi berbicara tentang GP Austria dan meyakinkan bahwa Marquez akan memenangkan setidaknya 1 balapan. Salah satu pemain kunci Ducati telah berbicara tentang Grand Prix Austria, di mana mereka berjaya setelah menempatkan 3 pembalap GP24 di podium dan Marc Marquez di posisi keempat. Semuanya tampaknya menunjukkan bahwa pertarungan untuk memperebutkan gelar juara dunia akan kembali terjadi antara Bagnaia dan Martin.
Namun kita tidak boleh mengesampingkan Bastianini dan Marquez, yang secara teratur bertarung dengan para pesaing untuk dikalahkan. Enea Bastianini telah memenangkan 1 balapan. Di sisi lain, Marc Marquez belum, tetapi setiap minggu ia menunjukkan potensi terbaiknya di atas motor. Jelas bahwa Jorge dan Pecco membuat perbedaan, kata Direktur Olahraga kepada AS. Yang melanjutkan, dan kami juga sangat senang untuk Enea, yang memulai dengan sangat buruk pada hari Jumat dan pada akhirnya membawa pulang podium yang sangat penting bagi pikirannya. Ia datang dari balapan yang hebat di Inggris dan di sini ia mengalami masalah segera setelah ia tiba, tetapi antara pekerjaannya dan tim mereka berhasil melewati akhir pekan. Dia melengkapi hat-trick Ducati yang merupakan yang ke-8 secara beruntun di MotoGP. Tardozzi berpendapat bahwa Marquez seharusnya bisa memenangkan GP Austria. Marc Marquez mengincar podium, tetapi beberapa masalah di awal balapan membuatnya turun ke posisi ke-13 dan dia harus kembali. Saya sudah memperingatkan bahwa Marquez akan berjuang untuk menang pada hari Minggu, dan jika kita melihat bagian kedua balapan, dia adalah pembalap tercepat di lintasan. Dengan start yang bagus, dia bisa saja bertarung untuk podium dan bahkan mungkin meraih kemenangan, ujar Tardozzi. Ducati juga menantikan kemenangan pertama Marc Marquez di atas motornya, dan jika bisa musim ini, lebih baik daripada musim depan. Bagaimanapun, Davide lebih memilih untuk fokus pada balapan yang akan datang. Sekarang kami fokus pada kejuaraan kami. Marc akan bersama kami tahun depan. Tapi untuk saat ini pembalap pabrikan kami adalah Pecco dan Enea, jadi kami berharap mereka akan mendapatkan hasil terbaik. Meski begitu, kami tidak menutup mata dan kami tahu bahwa Marc memiliki potensi besar. Dan kami akan menikmati tahun depan, tapi dia akan memenangkan balapan sebelum akhir musim. Pembalap tim Trackhouse Racing Miguel Oliveira mengaku menjadi korban manuver kotor Marc Marquez pada balapan MotoGP Austria 2024. Kejadian yang dialami Miguel Oliveira tersebut terjadi pada lap pertama MotoGP Austria 2024 usai Marc Marquez melakukan start buruk pada awal balapan. Usai mengalami masalah start dari posisinya tercecer, Marquez langsung menerapkan mode agresif untuk segera merebut kembali posisinya. Di lap 4 lap pertama, Oliveira menjadi korban saat ia didorong Marquez keluar jalur sehingga kehilangan banyak posisi. Marc melewatiku dengan gaya khasnya. Aku berakhir dengan kehilangan banyak posisi karena itu, sindir Oliveira dilansir Gridotto dari Paddock GP.